Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Salamah, NIM 19046, Fakultas Ekonomi Islam, semester 6, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Akan mempresentasikan perihal mata kuliah pasar modal yang membahas tentang obligasi. Dosen pengampunya adalah Bapak Andi Aswandi, SPMM. Baiklah. Selanjutnya, obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Obligasi dibedakan dalam beberapa jenis. Obligasi jika ditinjau dari segi cara pengalihan, obligasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, obligasi atas unjuk, yang kedua, obligasi atas nama. Obligasi atas unjuk, ciri-cirinya, nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Yang kedua, setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap waktu apabila bunga itu dibayarkan. Yang ketiga, sangat mudah untuk diperalihkan karena mirip dengan uang. Yang keempat, kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan dengan kualitas tinggi, seperti halnya kertas untuk pembuat uang. Yang kelima, bunga dan pokok obligasi. Yang keenam, kupon bunga dan sertifikat obligasi yang rusak dapat dimintakan penggantian, dan kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian. Yang kedua, obligasi atas nama. Obligasi atas nama ini memiliki ciri-ciri, yaitu nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi beserta kupon bunga. Yang kedua, untuk bunga nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Yang ketiga, nama dan alamat pemilik dicatat di perusahaan emiten untuk memudahkan dalam pengiriman bunga. Yang keempat, untuk pokok dan bunga, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi, akan tetapi ada kupon dan bunga yang langsung disampaikan kepada pemiliknya. Ditinjau dari segi jaminan, obligasi terbagi menjadi dua, obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Nah, obligasi dengan jaminan ini ada 4 bagiannya. Yang pertama ada obligasi dengan garansi, yaitu apabila perusahaan yang menerbitkan obligasi ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga, maka induk perusahaan yang bertindak sebagai guarantor yang akan membayar. Yang kedua, obligasi yang dijamin dengan real estate. Apabila emiten atau penerbit dari obligasi ini tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pemilik obligasi dapat menuntut supaya harta yang dijaminkan itu dijual dan hasil penjualannya cukup untuk membayar pokok, bunga, biaya pelelangan, dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga, obligasi yang dijamin dengan saham. Obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki emiten dalam bentuk portofolio. Yang keempat, obligasi yang dijamin dengan peralatan. Obligasi ini dijamin dengan equipment yang dimiliki oleh emiten yang dipergunakan untuk usaha sehari-hari dari emiten yang bersangkutan, misalnya pesawat untuk perusahaan penerbangan. Yang kedua, tadi ada obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan itu juga memiliki bagiannya. Yang pertama ada debenture bonds. Jenis obligasi ini obligasi yang tidak akan secara khusus mengagungkan asetnya. Obligasi seperti ini biasanya obligasi milik pemerintah. Yang kedua, subordinate debenture. Obligasi yang bentuk ini biasanya memiliki tingkat klaim yang lebih rendah dari semua obligasi emiten yang beredar. Dengan demikian, obligasi ini merupakan obligasi yang tingkat keamanannya paling rendah, karena itu biasanya bunganya lebih tinggi dan seringkali dikaitkan dengan hak penukaran. Selanjutnya, obligasi jika ditinjau dari cara penetapan serta pembayarannya, pembayaran bunga dan pokok pinjaman itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap. Yang kedua, obligasi dengan bunga tidak tetap. Yang ketiga, obligasi tanpa bunga. Yang keempat, perpetual bond, yaitu salah satu jenis obligasi yang tidak terbatas jangka waktunya. Selanjutnya, obligasi berdasarkan nilai pelunasan. Nilai pelunasan obligasi dikaitkan dengan indeks harga tertentu seperti klausula emas, klausula perak, valuta asing, indeks harga konsumen, dan lain-lain. Selanjutnya, obligasi berdasarkan konvertibilitas. Dilihat dari hak untuk menukarkan obligasi dengan saham,
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat pinjaman. Berdasarkan Badan Penerbit ya, obligasi pemerintah pusat, yakni setiap obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, obligasi pemerintah daerah. Yang ketiga, obligasi badan pemerintah. Yang keempat, obligasi perusahaan atau badan swasta. Selanjutnya, obligasi berdasarkan waktu jatuhnya tempo, mempunyai masa-masa atau jatuh tempo yang berbeda-beda. Dapat dikelompokkan menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka pendek ini sampai dengan setahun, jangka menengah itu 2-5 tahun, dan jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Dan ada beberapa pengertian mengenai tingkat bunga dalam penilaian obligasi. Yang pertama, spot rate. Spot rate ini adalah tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Yang kedua, future rate adalah merupakan tingkat atas obligasi di mana terjadinya komitmen dan kapan diserahkan ke pihak emiten berbeda. Yang ketiga, current yield adalah merupakan pembayaran bunga dibagi dengan harga obligasi. Yang keempat, yield maturity adalah tingkat bunga ini merupakan internal rate of return yang diperoleh oleh pemodal dengan memiliki obligasi sampai dengan jatuhnya tempo. Cukup sekian penjelasan saya mengenai obligasi. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.